Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita muliakan baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang arti sholat berjamaah dan hukum atau keutamaannya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama yang sekurang-kurangnya ada dua orang, imam dan makmum. Ini juga menjadi bentuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Pasalnya, ada banyak sekali keutamaannya jika melakukan sholat berjamaah. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasannya berikut ini. Hukum sholat berjamaah. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum sholat berjamaah. Dilansir laman Islam NU, Hasan bin Ahmad Al-Kaf mengkategorikan tentang 7 hukum sholat berjamaah, yaitu 1. Fardhu ain. Sholat berjamaah hukumnya fardhu ain atau wajib. Hukum ini berlaku untuk sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Artinya, apabila sholat Jumat tidak dilaksanakan berjamaah, maka hukumnya adalah tidak sah. 2. Fardhu kifayah. Hukum sholat berjamaah menjadi fardhu kifayah, kewajiban kolektif, di mana jika sudah ada sebagian masyarakat yang mengerjakannya, maka kewajiban masyarakat lainnya terbebas atau sudah gugur. Begitu pula sebaliknya, jika tak ada yang mengerjakannya, maka semuanya bisa berdosa. 3. Sunnah. Hukum sunnah sholat berjamaah berlaku seperti pada sholat istiqo, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. 4. Mubah. Hukumnya mubah atau bisa dilakukan atau ditinggalkan apabila sholat berjamaah dilakukan dalam sholat-sholat di luar syariat untuk berjamaah. Misalnya saat sholat rawatib atau sebelum dan sesudah sholat. 5. Khilaful ula. Khilaful ula merupakan perbuatan menyalahi yang utama atau yang afdol. Hukum ini berlaku ketika adanya perbedaan niat antara imam dan makmum. Misalnya, imam berniat sholat bukan qadha, sementara makmum berniat qadha. Begitu pula sebaliknya. 6. Makruh. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Hukum sholat berjamaah bisa makruh jika seseorang mengerjakannya dengan imam yang fasik atau orang yang keluar dari jalan kebenarannya. 7. Haram. Sholat berjamaah hukumnya haram apabila dilakukan di atas tanah hasil rampasan atau diperoleh dengan cara yang tidak halal, di lokasi tanpa izin atau ghasab, walaupun secara hukum sholatnya tetap sah. Hadis dan keutamaan sholat berjamaah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaati afdala min salatil fada bi sababi wa asrina darajah." Artinya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, ada pula hadis yang berbunyi, "Wala badwin la tuqamu fihimus sholatu illa qad istahwada alaihim as-syaitanu fa'alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulud dambu minal ghanamil qasiyah." Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Artinya, Abu Al-Darda radhiyallahu anhu berkata kepada Ma'dan bin Abi Thalhah Al-Ya'muri berkata,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada 3 orang di satu kota atau desa di mana sholat jamaah tidak didirikan di sana kecuali mereka telah dikuasai oleh setan. Maka biasakanlah berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawannya. Sejatinya ada banyak sekali keutamaan atau fadilah sholat dilakukan secara berjamaah. Berikut di antaranya: terbatas dari api neraka, dapat menyelamatkan kita dari sifat munafik, meningkatkan diterimanya sholat jika dibandingkan dengan sholat sendiri, dibalas dengan pahala yang berlipat mencapai 27 derajatnya, menjauhkan diri dari godaan setan, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid lebih besar keutamaannya daripada sholat di rumah. Pasalnya, ini termasuk sunnah Rasulullah SAW yang juga menjadi tradisi para sahabat dan ulama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qada ilal masjid aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama qada aw roha." Artinya, barang siapa yang pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu tadi penjelasan mengenai sholat berjamaah, hukum hingga keutamaannya jika dilakukan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa rajin sholat berjamaah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.